Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'il amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Nugroho Caireng Tias dengan NIM G00220054 diberikan kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil kinerja yang tugas yang diberikan oleh Ibu Maria, yang dimana kali ini saya akan membahas sedikit mengenai tentang pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana merupakan cara hidup yang mengutamakan kebutuhan pokok dan menghindari perilaku konsumtif. Hal ini melibatkan pengaturan pengeluaran, lalu pemanfaatan sumber daya secara bijak, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, untuk manfaat dari pola hidup sederhana ini sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya dari sudut stabilitas keuangan, ada menghindari utang dan menabung untuk masa depan. Lalu untuk kesehatan mental, yang kedua ini poin yang kadang perlu diperhatikan juga, yakni mengurangi stres dengan menghindari gaya hidup konsumtif. Lalu yang ketiga ada lingkungan, mengurangi jejak karbon dengan memiliki produk ramah lingkungan. Lalu yang keempat, yang terakhir, yakni kesehatan fisik, berfokus pada kesehatan dan kebugaran melalui pola makan dan aktivitas yang seimbang. Lalu untuk pola makan sehat dan sederhana inilah yang menjadi salah satu kunci pokok dari pola hidup sederhana, yakni memilih makanan yang segar dan bernutrisi, memasak sendiri di rumah lebih sering dibanding makan di luar, mengkonsumsi porsi yang sesuai dan menghindari pemborosan makanan. Hal ini merupakan salah satu hal tips and trick gitu ya, untuk menjalani pola hidup yang sederhana dan tentunya masih dalam sehat. Lalu perlu kita ketahui juga dalam ajaran agama juga pernah menyebutkan dari Umar bin Yu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tidak sombong. Hal ini perlu kita cermati bersama bahwasanya sesuatu yang berlebihan juga tidak diperkenankan dalam ajaran agama. Salah satunya tentang makanan yang tadi sempat kita singgung mengenai pola hidup yang sederhana, yakni kita juga selain makan kita juga harus tahu porsi yang sesuai dengan apa yang kita makan. Jadi tidak boleh berlebihan. Lalu dari hadis ini juga bisa menekankan bahwasanya jika kita diberikan rezeki yang lebih, maka alangkah baiknya kita untuk bersedekah. Ibaratnya menyantuni anak yang kurang mampu. Hal ini membuktikan bahwasanya seluruh harta yang kita miliki tidak sepenuhnya hak milik kita pribadi, namun Allah titipkan dan kita perlu untuk menyalurkan kepada orang yang membutuhkan. Lalu dalam pola hidup sederhana bukan hanya berbicara tentang pola hidup sehat mengenai tentang makanan dan lain sebagainya, namun tentang menghargai waktu dan prioritas. Ini menjadi salah satu kunci juga untuk menjalani sebuah pola hidup yang sederhana, yakni mengatur waktu dengan baik antara pekerjaan dan waktu pribadi, menghindari multitasking yang tidak perlu, memprioritaskan kegiatan yang memberi kebahagiaan dan kepuasan hati. Jadi menjalani pola hidup sederhana bukan hanya tentang kita memakan makanan yang sehat dan sederhana, namun mampu menghargai dan mampu untuk bisa memaksimalkan waktu yang telah diberikan. Lalu ada juga nih, bukan hanya tentang waktu, tapi realisasi atau relasi dalam lingkungan sekitar, karena kita hidup sosial, jadi perlu adanya relasi sosial yang sehat, menghargai hubungan dengan keluarga dan teman, menghindari pergaulan yang mendorong perilaku konsumtif, berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau komunikasi yang positif. Lalu ada menghindari teknologi yang berlebihan, selain tadi mengenai tentang keluarga, lingkungan, kesehatan, makanan, dan sebagainya, menghindari teknologi atau kegiatan yang positif ini juga diperlukan. Salah satunya mengatur waktu, penggunaan gawai dan media sosial, menggunakan teknologi untuk hal-hal yang produktif, mencari kegiatan alternatif yang tidak melibatkan layar. Lalu menjaga keseimbangan dan kebahagiaan ini juga dengan menerapkan pola hidup sederhana, kita tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini mencari kebahagiaan dari hal-hal sederhana seperti alam dan hobi. Berarti bersyukur atas apa yang dimiliki dan mengembangkan diri melalui pembelajaran dan pengalaman baru.
Mungkin hal ini yang bisa aku sampaikan dan presentasikan kepada Bu Maria mengenai tentang pola hidup sederhana yang kelihatannya gampang, tapi kalau kita lakukan terus-menerus dan konsisten itu sedikit agak susah. Jadi perlu adanya niat dalam hati, benar-benar niat untuk bisa menjalani pola hidup sederhana. Mungkin cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bertanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.